Kekristenan sekarang itu sebenarnya ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Benarkah demikian? Yuk kita cek faktanya. Ngomong-ngomong, ini video hanya untuk orang yang mau belajar ya. Kalau orang yang mau cari pembenaran hanya untuk memuaskan egonya, lebih baik skip aja lah video ini. Ada satu tuduhan yang sering sekali kita sebagai orang Kristen dengar, bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Paulus itu bahkan tidak pernah ketemu Yesus. Murid Yesus yang asli tetap berpegang ajaran Yahudi bahwa Tuhan itu satu dan Yesus cuma nabi. Pernah dengar begitu kan? Baru Paulus yang bikin Yesus jadi Tuhan. Lalu Konstantin menyempurnakannya. Kedengarannya rapi ya. Masalahnya itu tidak cocok dengan data sejarah apapun. Mari kita bahas alur yang sebenarnya. Yang pertama harus diingat, gereja itu sudah ada jauh sebelum Paulus bertobat. Ini fakta sejarah yang diakui sejarawan Kristen maupun sejarawan non-Kristen pada saat itu ya. Sebelum Paulus bertobat, sekitar 2-3 tahun setelah kebangkitan Yesus, sudah ada komunitas di Yerusalem. Sudah ada baptisan, pengajaran, doa, perjamuan suci. Sudah ada pengakuan bahwa Yesus bangkit. Jadi bahkan Paulus bertobat justru karena ia mengejar dan menganiaya gereja yang sudah ada. Artinya, Paulus masuk ke gerakan yang sudah berjalan loh. Bukan menciptakan gerakan baru. Yang kedua, bagaimana dengan para murid yang katanya tetap mengakui Tuhan itu satu. Dan Yesus itu bukan Tuhan, itu hanyalah Nabi. Jadi, Yesus sebagai Tuhan itu barulah diciptakan oleh Paulus. Yuk kita lihat catatan dalam Alkitab, Matius 28 ayat 17. Mereka para murid menyembah Yesus. Kisah Rasul 7 ayat 59. Stefanus berkata ketika berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dalam Yohanes 20:28. Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Dan ini semua terjadi bertahun-tahun sebelum Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Kristen. Jadi siapa di luar yang menyebut Yesus Tuhan? Bukan Paulus, para murid Yahudi itu sendiri. Maka Paulus bukan menciptakan gelar itu. Dia mewarisi tradisi yang sudah ada dilanjutkan dari para murid. Makanya kalau baca Alkitab itu yang jelas, jangan sepotong-sepotong. Yang ketiga, orang bilang, tapi Paulus kan tidak pernah ketemu Yesus. Ya secara fisik benar, tapi itu justru membuktikan sesuatu. Kalau Paulus menciptakan ajaran baru, para murid yang lain pasti menolak dia. Tapi apa yang terjadi? Paulus diterima oleh Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Mereka mengakui Injil yang Paulus kabarkan sama dengan yang mereka kabarkan. Jadi, kalau Paulus sampai berbohong, para murid yang hidup bersama Yesus pasti akan menghentikannya, bukan mendukungnya. Bahkan, Petrus dan Paulus itu adalah kawan sekerja dalam pelayanan di kota Roma. Baru yang keempat, bagaimana dengan Kaisar Konstantin? Yang katanya dialah yang meresmikan agama Kristen. Ini bagian yang paling sering dipelintir. Konstantin tidak pernah menciptakan doktrin Yesus adalah Tuhan. Bukan. 2 abad sebelum Konstantin lahir, Ignatius tahun 107 menyebut Yesus Allah kita. Plinius Muda, penulis Romawi ya, bukan Kristen loh. Dia melaporkan bahwa orang Kristen menyanyi kepada Kristus sebagai Tuhan. Justinus Martir tahun 150 Masehi itu menulis hal yang sama. Sedangkan Konstantin itu baru di Konsili Nisea tahun 325, dia cuma menegaskan keyakinan yang sudah dipegang gereja sejak abad pertama. Jadi bukan menciptakan yang baru. Jadi, kalau kita benar-benar mau belajar sejarah ya, benar-benar kita mau alur logisnya, yang pertama, Kristen itu sudah ada sebelum Paulus bertobat. Yang kedua, para murid Yahudi itu yang tadi disebut sebagai 11 murid, 12 murid, itulah yang pertama kali menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, Paulus itu diakui oleh para murid yang lain, bukan sebagai pengacau, tapi sebagai rekan sekerja. Dan yang keempat, Konstantin itu tidak menemukan apa-apa. Dia hanya mengumpulkan para pemimpin gereja dan menegaskan ajaran yang sudah ada 250 tahun sebelumnya. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi tuduhan bahwa Kristen itu buatan Paulus, kedengarannya sih meyakinkan, tapi tidak ada satupun bukti sejarah yang mendukungnya. Kecuali memang Anda suka dengar kebodohan-kebodohan hanya demi memuaskan nafsu.
Ingat, kekristenan itu bukan hasil rekayasa manusia, bukan hasil bohong-bohongan. Kekristenan lahir dari satu peristiwa yang tidak bisa dibantah, bahkan oleh musuhnya. Apa itu? Yesus sudah bangkit.